Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di acara terbaru dari FKIP Umpo, yaitu podcast FKIP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elvira dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan saya juga salah satu mahasiswi di FKIP. Oke, pada hari ini Prodi Bahasa Inggris sih. Dari Prodi Bahasa Inggris. Oke, pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bu Betty. Mari kita sapa dulu. Halo Bu Betty, halo, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, mungkin sebelumnya Bu Betty bisa perkenalkan diri dulu kepada teman-teman. Oke, ya. Kenalan dulu berarti ya. Iya. Oke, teman-teman yang sedang lihat podcast hari ini. Hari ini kebetulan saya kemarin di-calling sama teman-teman dari BEM FKIP untuk mengisi acara podcast kedua ya. Iya, episode kedua. Episode pertama dari Pak Dekan, kebetulan hari ini saya dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Jadi saya ini kebetulan diamanai jadi Kaprodi mulai tahun 2020 sekitar bulan Oktober kemarin pergantian. Jadi saya baru aja jadi Kaprodi. Oh iya. Nah, nama saya Betty Yulia Wulansari. Kebetulan saya juga dulu awalnya sebenarnya bukan di sini, Mbak. Oh iya. Jadi saya dari Wonogiri, kemudian saya kerja di sini. Alhamdulillah dapat orang sini. Oh, jadi alhamdulillah. Akhirnya saya pindah domisili di Ponorogo. Di Ponorogo. Oke. Gitu. Jadi Wonogiri ke Ponorogo nggih, Bu? Iya. Sudah KTP Ponorogo juga. Oh, KTP-nya sudah Ponorogo juga. Oke. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang atau mengenal lebih dalam program studi PG PAUD serta membahas tentang permasalahan pembelajaran anak usia dini di era pandemi ini. Oke. Nah, baik Bu Betty, pada episode sebelumnya nih kan sudah disinggung bahwa Prodi PG PAUD ini sudah berdiri pada tahun 2014 atau dijuluki sebagai anak ragilnya FKIP nih Bu. Apakah benar seperti itu? Iya, kebetulan kan kalau FKIP itu sudah mulai dari awal berdirinya kampus kita di Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang dulunya itu kayak IKIP ya, jadi IKIP Muhammadiyahnya Ponorogo. Dulu. Nah, tahun 2014 itu memang kita baru diamanai untuk mendirikan Prodi PG PAUD karena memang kita melihat prospek ke depan itu kalau kita mau membangun sebuah negara yang bagus itu kita harus mulai dari pendidikan anak usia dini. Nah, makanya diinisiasi untuk berdirinya Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2014 itu. Karena kebetulan tahun 2008 itu ada program dari pemerintah yaitu Satu Desa Satu PAUD, Mbak. Oh iya. Jadi di situ kan guru-gurunya biasanya dari kader Posyandu. Nah, dari program itu makanya muncul beberapa universitas yang mendirikan program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Baik, jadi awal mulanya dari program Satu Desa Satu PAUD. Sekarang di Universitas Muhammadiyah Ponorogo juga didirikannya itu tahun 2014 ya Bu? Iya, seperti itu. Oke, nah dari namanya nih Bu, kan PG PAUD itu singkatan dari Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, kalau kita mengambil prodi ini nih Bu, apakah kita hanya akan belajar cara jadi guru PAUD atau ada mata kuliah yang lainnya nih Bu? Oke. Jadi dulu kalau orang membayangkan masuk di Prodi PAUD, termasuk saya ya, dulu juga S1-nya Prodi PG PAUD juga tahun 2008 saya angkatan pertama waktu itu. Ya pikirnya keluar bakalan cuma jadi guru PAUD. Guru PAUD itu ternyata yang masih salah kaprah di masyarakat itu guru PAUD itu kan sebenarnya merangkup semua ya, guru TK, kelompok bermain, kemudian ada TPA tempat penitipan anak, semuanya itu masuk di ranahnya PAUD. Cuman kalau karena TK itu berdirinya lebih dulu, kadang tuh TK nggak mau disebut PAUD. Oh, padahal termasuk anak usia dini kan? Iya, tetap masuk kan anak usia dini usia kalau di Indonesia 0 sampai 6 tahun. Jadi sebenarnya kalau di luar negeri itu 0 sampai 8 tahun. 8 tahun. Nah, itu pertama ketika mau masuk di Prodi PG PAUD pasti tentunya aku bakal jadi guru PAUD nih. Iya. Oke. Jadi guru PAUD gajinya berapa sih Bu gitu ya. Iya. Kalau kita melihat
di masyarakat kalau PAUD-PAUDnya itu di desa memang saat ini masih apa ya, kalau kita bilang kurang ya memang sangat kurang. Iya. Terus ngapain Bu kuliah guru PAUD kalau gajinya cuma segitu? Nah sebenarnya tembakannya itu kalau kita punya skill dan bakat yang bagus itu kita tembakannya bukan hanya di PAUD-PAUD yang ada di desa atau apa. Nah kita bisa nembus PAUD-PAUD yang memang bonafit karena gajinya itu lebih tinggi bahkan di atas gaji rata-rata ASN gitu. Iya, jadi nggak boleh menyepelekan dulu ya. Nanti kalau ambil PAUD nanti nggak mau cuma jadi guru di desa apa gimana, ternyata malah ada kesempatan yang lebih besar lagi. Harusnya kita punya pola pikir bahwa kita lulus PAUD, kita kalau lulusannya dengan potensi yang bagus, kita punya bakat skill nari, kita bakat skill mendongeng, mewarna, menggambar sampai mewarna, melukis gitu ya. Melukis itu kita bisa sebenarnya kita masuk ke sekolah-sekolah bonafit gitu. Kalau dibilang apa itu namanya prospeknya kurang, sebenarnya enggak, karena ketika kita masuk dan kita membuat sekolah PAUD yang benar-benar bagus gitu ya, kita nitipin anak atau nyekolahin anak di PAUD itu lebih besar biasanya biayanya dibanding di SD. Kalau swasta. Jadi sampai dulu tuh kalau masuk ke Solo, ke Jakarta gitu ya, per bulannya bisa nyampe per bulan itu 1 juta, 500.000 sampai 1 juta. 500.000 sampai 1 juta. Itu TK loh ya. Nah itu kalau dari situ aja kita sudah bisa melihat sebenarnya kita bisa pendapatan kita itu kalau mereka pembayaran mahasiswanya itu banyak, itu biasanya juga pendapatan ke kita kan juga tinggi. Iya. Nah itu. Nah kedua nih, nah dulu saya mikirnya ke situ kan. Cuman kan semua orang pasti punya pilihan. Entah itu mereka masih bertahan untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak yang di desa. Nah itu gimana Bu? Ya karena kita punya ilmu PAUD ya, kita bisa membuat wirausaha tapi di bidang PAUD. Oh jadi selain belajar tentang jadi guru, ada juga kewirausahaannya di bidang PAUD. Karena gini, kalau kita mau bikin alat peraga misalnya, tapi kita sudah paham ilmunya, berarti bener kan harusnya. Iya bener. Cuman yang jadi masalah itu teman-teman di lapangan tuh kadang kurang dalam packaging. Oh packagingnya. Kalau kita lihat di Shopee ya, saya sebut merek maaf ya. Jadi kalau kita e-commerce online shop itu banyak sekali mainan-mainan yang sebenarnya kalau mau dilabelin Montessori gitu ya, itu harganya mahal banget. Bahkan batu taman yang bisa diwarnai merah kuning hijau itu tuh kemarin saya pernah melihat salah satu situs itu sekitar 300 sampai 400.000. Padahal cuma batu gitu doang ya? Iya, batu dikasih packaging kardus yang bagus, terus dilabeli yang bagus, di situ ada tulisannya. Itu tuh harganya wow. Ini tuh saya bikin sendiri aja bisa gitu. Iya, tapi karena udah ada labelnya, packagingnya seperti itu, jadi harga jualnya lebih tinggi. Dan itu ternyata nilai kemarin keluarnya jualnya, kan biasanya ada tulisannya terjual berapa gitu ya. Itu tuh tinggi, 400 per bulan. Ini berarti kan memang sebenarnya prospek banget nih. Jadi kalau kita melihatnya, saya ngajar di PAUD nanti cari pahala. Satu, yang kedua itu kita bisa berwirausaha di bidang PAUD. Gitu. Oh seperti itu. Jadi selain cari pahala, dan juga kita juga bisa berwirausaha dalam PAUD ya. Terus yang ketiga ada lagi nih. Oh ada lagi. Ya, ada. Bukan cuma 2 ternyata. Ada lagi. Jadi ketika kita jadi guru PAUD itu ngapain sih? Kalau saya jadi guru PAUD itu akhirnya kita ngajarin siapa sih? Anak-anak. Anak kita. Oh anak. Jadi kalau kita punya ilmu PAUD itu banyak orang tua sekarang yang ya wis lah gadget gitu ya. Tapi kalau saya enggak sih. Kalau saya ilmu saya ya saya terapin ke anak. Dan itu sangat bermanfaat sekali untuk mengembangkan perkembangan anak sejak usia dini. Benar-benar. Jadi ini mulai kebetulan anak saya 2. Yang satu usia 4 bulan, yang satu 22 bulan. Jadi belum ada. Yang satu belum ada 2 tahun, yang satu masih bayi. Oh iya. Kalau yang bayi itu kemarin saya sempat bikinin play gym tapi dari wooden yang dari kayu. Nah itu kalau kita beli itu harganya sekitar
ya 500 sampai lumayan juga 1 ya, juta, bahkan Iya. ada yang 1 juta. Iya. Kemarin kalau lihat punyanya ada artis siapa itu endorse itu saya cek sekitar 500 atau 600 itu kalau beli. Saya buat. Saya buat kan esensinya sama ya Mbak Iya, ya. sama. Jadi esensinya kan untuk mengembangkan perkembangan anak usia dini. Saya habis berapa ya kemarin? Kalau mainannya aja sekitar, saya ngerojek sendiri, jadi itu play gym-nya itu kalau mainannya yang wooden itu saya ngerojek sendiri sekitar 100.000 itu kita dapat 5. Biasanya kalau paketan 3 itu sekitar 125.000 atau berapa saya kurang tahu. Cuman itu pun ya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu panjang waktu itu. Terus wooden play-nya itu saya pakai tongkat pramuka yang dari rotan itu. Oh iya, tongkat pramuka dari rotan. Kalau di tempat lain mungkin kalau bukan tongkat pramuka kayak towelnya buat makram itu loh. Makram. Tapi yang panjang. Nah itu berapa satu batangnya itu 9.000. Jadi kalau saya beli 3 kemarin berapa? 27.000 ya 30.000 lah. Jadi sekitar saya selesai sampai membuat itu sekitar 150.000 itu deh. Iya. Dan itu worth it, sesuai seperti ekspektasi saya gitu. Iya, jadi daripada beli yang mahal-mahal ya Bu ya. Nah, berarti kan itu kan bisa dibuat kalau itu mau dijual. Nah, itu kita bisa melihat ternyata labanya sekian gitu ya. Iya. Jadi 150 misalnya, nanti kalau dijual 250 berarti kita sudah laba 100.000 per ininya. Oke, jadi selain untuk berwirausaha ya Bu, kalau udah bisa bikin produknya sendiri bisa diberikan kepada adik atau anak sendiri ya. Kalau saya untuk saat ini ya, ketika saya dapat ilmu PAUD itu ya bermanfaatnya buat anak sama kita buat ngajar. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang memang kita berikan kepada mahasiswa bahwa sebenarnya saya nanti mau dapat apa sih Bu? Gitu. Nah itu jadi orang tua, yang satu tadi jadi guru PAUD tentunya ya, tapi bisa memilih PAUD yang memang high class. Kemudian yang kedua bisa berwirausaha, yang ketiga jadi ibu yang memang ramah anak ya. Iya. Selain udah berwawasan, yang kedua bisa hemat dana juga ya Bu ya. Itu. Dan banyak lagi kayak les menggambar, penari itu bisa dikembangkan. Jadi les nari buat anak usia dini, les apa itu yang kita dapatkan, skill-skill yang kita dapatkan di PAUD itu bisa kita cuankan gitu. Oh iya. Kalau sekarang pikirannya bisa menghasilkan cuan ya Bu ya. Kita bisa menghasilkan uang gitu. Oke, jadi kalau tadi Ibu Betty menyebutkan ada menari, mewarnai, melukis ya? Iya, kalau mewarnai masuk ke melukis, menari seperti itu. Jadi di prodi ini juga ada mata kuliahnya ya Bu? Ada. Jadi mendongeng, menari, seni rupa, lebih ke seni musik, seni tari, seni rupa. Oh, jadi ada 3 semuanya, seninya itu ada semua? Ada. Oh, gitu. Jadi juga sudah disediakan ya Bu untuk sarana dan prasarananya juga? Tentu, kita sarannya alhamdulillah kalau di FKIP Unmu nanti bisa main-main ke sini kapan-kapan, bisa lab tour ya. Itu memang sudah insya Allah sudah memfasilitasi mahasiswa untuk ke situ. Cuman jangan online, kalau online susah saya. Kalau ke kuliah praktek itu kalau online, aduh. Oh jadi selama pandemi ini malah sulit ya Bu kalau online pembelajarannya? Iya, karena fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh kampus itu tidak bisa diakses oleh mahasiswa gitu. Iya. Kan iman-iman. Iya, kalau di rumah mau praktek ya gimana kalau tetap online nyari gitu. Kan mereka tetap nyari, tetap keluar, tetap berhubungan dengan orang, sama aja sih sebenarnya. Cuman jaraknya karena ada mahasiswa yang di luar kota mungkin itu lebih aman karena pas saat pandemi kan movingnya nggak terlalu jauh. Ya, cuma perbedaan tempat dan waktunya saja ya. Iya betul. Oh iya Bu, dengar-dengar kan kan seluruh mahasiswa yang ada di PAUD itu mayoritas perempuan kan Bu ya. Nah, saya dengar-dengar kemarin pada tahun ajaran ini ada yang laki-laki Bu. Ada. Nah, itu kayak kalau laki-laki gimana ya Bu untuk kedepannya belajarnya? Kita ada laki-laki sebenarnya dari tahun kemarin. Oh, kemarin sudah ada. Satu, tapi proses memang. Jadi dari proses program khusus di Wonogiri itu kita dapat 1, yang ini tahun ini 2. Reguler 1, yang prosesnya 1. Dan luar biasa saya ketika mendapatkan 1, yang 1 itu ternyata founder, dia
punya sekolah PAUD. Oh. Yang semester 3 itu punya sekolah PAUD sendiri. Yang kedua itu prosesnya itu beliau itu menjuarai berbagai lomba tingkat guru baik nasional, baik lokal maupun nasional. Keren kan bapak-bapak nih. Iya. Terus yang satu ini dia kan masuk ke PAUD, memang dia sudah ngajar di PAUD juga walaupun dari SMA kemudian ngajar di PAUD. Karena memang sebenarnya prospek terbesar itu adalah laki-laki masuk ke PAUD. Oh, malah Kenapa? justru prospek terbesarnya laki-laki ya, Bu? Karena dia langka. Karena biasanya mayoritas kan perempuan. Iya. Dia langka. Kenapa? Karena mesti kalau laki-laki itu totalitas. Kalau kita membuat acara kegiatan di luar ya, kreasi dan sebagainya itu bisa apa ya? Dia tenaganya lebih bagus dibanding perempuan. Gitu. Saya dulu pas kuliah juga ada nih namanya Mas Boni. Iya. Kalau di Solo dia udah terkenal banget jadi pendongeng. Oh, pendongeng. Iya, satu angkatan tuh lakinya ya ada beberapa sih, cuman ada 4 waktu saya dulu kuliah. Tapi yang satu ini luar biasa, yang satu jadi ASN, yang satu jadi dosen kalau nggak salah. Jadi 4 itu semuanya udah punya bidang sendiri-sendiri, terkenal juga. Iya. Jadi memang mereka apa ya, lebih dicari oleh sekolah-sekolah untuk mengajar di sekolah. Gitu. Justru kalau laki-laki malah lebih besar ya, Bu, prospeknya. Peluangnya lebih besar. Apalagi punya skill, tambah cepet banget. Iya, yang penting skillnya itu ya, Bu ya. Karena kita yang namanya orang ya, kita ngajar jadi guru di swasta, kita pasti tentunya saya punya kelebihan apa sih gitu. Dan sekolah pun kalau mau nyari, kalau sekolah swasta itu pasti nyarinya gini, kamu bisa apa? Gitu. Kontribusi apa sih yang kamu punyai sebagai SDM untuk kita gitu. Jadi skill itu sangat-sangat penting. Oke, jangan lupa digaris bawahi ya teman-teman, skillnya itu yang sangat penting. Jangan lupa masuk di PAUD ya. Iya. Kalau laki-laki tuh prospek banget. Iya, jangan ragu juga kalau nanti aku juga kalau seumpama ya, saya laki-laki tapi pengen di PAUD tapi malu semuanya, nggak usah malu karena jika teman-teman punya skill dan bakat juga, kalau udah diimplementasikan nanti juga bisa jadi cuan. Cuan. Kita kembali lagi karena masa pandemi ini luar biasa ya. Perekonomian di Indonesia kan krisis ya, carut marut, cari uang susah dan sebagainya. Itu ya kita bagaimana meningkatkan ekonomi di masyarakat melalui program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini gitu. Iya. Baik, seperti itu. Kemarin saya juga banyak melihat nih di Instagram, Bu. Prestasi-prestasi dari mahasiswa PG PAUD itu sangat luar biasa sekali. Saya slide itu di Instagramnya FKIP itu ada 3 atau 4 gitu ya, Bu, kemarin. Iya. Nah, alhamdulillah sebenarnya banyak kalau sampai di bawah-bawah gitu. Iya. Nah, alhamdulillah memang kita memfasilitasi sekali untuk anak-anak ikut lomba. Kenapa sih ikut lomba? Nah, ini dengarkan ya. Dengarkan. Karena kita berusaha satu meningkatkan kompetensi skillnya mahasiswa. Yang kedua, ternyata kita dapat beasiswa prestasi dari kampus juga. Yang dimana itu bisa untuk motong UKT-nya kita. Jadi kalau juara nasional, juara provinsi kayak gitu, itu ada beasiswanya. Ada beasiswanya. Khususnya untuk juara 1, 2, dan 3. Kalau harapan kayaknya enggak ada. Cuman kalau nembus 1, 2, 3 itu ternyata kita dapat beasiswa yang bisa kita gunakan untuk motong UKT di sekolah, di Unmuh. Di Unmuh gitu. Ya. Oh, jadi bukan hanya 3 yang kemarin tapi udah banyak ya dan kemarin-kemarinnya lagi. Jadi memang alhamdulillahnya di Prodi PG PAUD memang kita fasilitasi. Kalau dulu kita kayak dituntun gitu ya. Yeah. Ini anak lomba ini, kemudian kita ini alhamdulillah kalau sekarang udah mandiri. Udah mandiri ya. Yeah. Dia udah ngajak adik tingkatnya, udah nyari info sendiri. Kalau info kita punya grup namanya Pemburu Lomba dan di situ memang di-share lomba-lomba, bahkan sekarang ada yang dari program khusus itu pun ikut lombanya. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan lomba. Oke, gitu. Seperti itu. Untuk lomba-lombanya kemarin yang dimenangkan lomba apa aja ya, Bu? APE, kemudian tari. Kita kebetulan ada mahasiswa yang memang talent di tari.
kemudian ada IC. Rata-rata kalau di PAUD lombanya itu APE, seni tari. Kalau seni tari kemarin yang ada yang seni tarinya khusus PAUD, ada yang seni tarinya memang kan tari. Seni tari. Seni tari yang murni itu. Nah, kalau seni tari yang PAUD itu kita sering menang. Alhamdulillah tahun ini yang di tingkat tari yang murni itu kita juga sudah nembus juara 3. Keren banget sih. Provinsi Jawa Timur kemarin. Nah, baru aja hari Minggu kemarin saya ke Tulungagung itu untuk penyerahan piala. Terus ada lagi apa ya? Pembelajaran sih, banyak-banyaknya pembelajaran sama APE. Seperti gitu. Karena kemarin kita alhamdulillah nembus KBMI di Kemendikbud juara harapan 2. Itu nasional ya? Tingkatnya itu, nasional. Itu programnya Kemendikbud. Iya. Yang terakhir ini kita kemarin nggak tahu kalau ternyata lolos, karena pas gelombang 1 ternyata kita nggak lolos, kita lolos Indonesia Talent. Wah, talent yang apa Bu? Talentnya? Jadi kita kemarin bikin produk inovasinya APE sih sebenarnya. Oh iya. Nah itu nanti dibiayai sekitar dana hibahnya itu 10 juta untuk mahasiswa tersebut, dan cuma 2 hari. Jadi saya tahunya itu kemarin tanggal 8, tanggal 10 besok itu sudah harus upload laporan kemajuan. Jadi kita tuh kaget karena awalnya memang nggak lolos, ternyata cuman ada setelah coba lagi malah lolos. Jadi gelombang 2 itu menyaring yang kemarin belum lolos. Iya. Jadi ada tambahan itu. Iya, ini juga bisa digarisbawahi lagi ya teman-teman. Ya, itu tingkatnya juga Kemendikbud nasionalnya yang Kemendikbud. Iya, belum lolos itu belum tentu kalau kita gagal ya. Jadi ya teman-teman. Iya. Jadi udah nggak kepikiran kalau itu apa itu namanya lolos. Iya, oke. Nah, kan ngomong-ngomong soal pandemi yang tadi nih Bu, ini jika ada permasalahan juga banyak sekali nih teman-teman di rumah atau orang tua di rumah, kalau selama masa pandemi ini sistem pembelajaran di Indonesia kan berubah Bu, yang dulunya tatap muka dan sekarang sudah daring, online atau daring. Nah, ini bagaimana pendapat Ibu mengenai permasalahan ini? Iya, khususnya buat PAUD ya. Iya. Kalau khususnya buat PAUD itu memang agak susah sih. Jadi yang namanya anak usia dini itu kan kalau dicekli dipegangin HP itu tuh ngarahnya tuh bukan pembelajaran daring, game ya. Game sekali, YouTube dan sebagainya. Kalau memang daring itu ada beberapa orang tua yang daring memang keberatan, ada yang daring itu akhirnya membuat ngerjainnya asal-asalan. Ada yang daring itu ternyata yang ngerjain orang tuanya. Kan ya berarti kan nilai yang didapat anak itu adalah nilai orang tuanya, bukan nilai anaknya. Jadi memang kalau di anak usia dini pembelajaran daring itu memang tidak efektif bagi saya. Benar-benar tidak efektif. Orang saya aja yang ngajar kuliah ketika praktikum, kalau cuma teoritis dan sebagainya kita bisa handle online nggak masalah, tapi kalau praktikum agak susah. Khususnya kalau di PAUD itu, yaitu kalau anak-anak online yang ngerjain akhirnya orang tuanya, kemudian jamnya mereka kadang online jam berapa, mereka nggak belajar disiplin. Kalau belajar sekolah kan mereka disiplin, berangkat pagi, sarapan, kemudian ini bersosialisasi dengan teman-teman. Jadi dampaknya memang luar biasa sekali. Kalau berbicara masalah daring, ya efektivitasnya walaupun saya ini ya, itu tuh sangat kecil. Tidak apa ya, pembelajaran itu masuknya misalnya 100% ya, yang didapat tuh apa? Kamu kalau kuliah sambil online tidur apa? Biasanya saya sambil nyapu, sambil cuci piring, ditinggal-tinggal. Akhirnya ditinggal-tinggal kan. Nah itu, apalagi anak-anak. Anak-anak itu kan kalau anak usia dini itu paling dia punya fokus sekitar 10 menit. Setelah 10 menit ngapain Bu? Ya main. Mereka memang kriterianya bermain. Jadi kalau misalnya si anak ini mandengi HP handphone, gitu ya, mandengi HP, paling ya bakalan tidak terlalu lama mereka akan HP-nya akan ditinggalkan dengan aktivitas lain, atau
gadgetnya itu dipakai untuk ngegame atau YouTube, karena saya lihat sekarang anak 4 tahun, 5 tahun itu sudah ini ya, tahu YouTube. Jadi sudah bisa memindah-pindah YouTube kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau pandangan saya memang kurang efektif. Kurang efektif ya, apalagi di usia anak yang lagi demen-demen mainnya gitu ya, Bu. Gitu. Dan akhirnya kalau di sekolah kan banyak fasilitas bermain yang edukatif. Kalau di rumah akhirnya ibunya yang repot beliin ini walaupun sebenarnya banyak juga sih yang orang tua sudah membelikan mainan. Cuman akhirnya nggak ada pengarahan secara khusus untuk pembelajaran edukatifnya. Iya. Seperti itu. Mungkin untuk tipsnya bagaimana, Bu, untuk biar lebih efektif aja belajarnya di rumah? Ya tetap kita seimbang ya, antara kalau sekarang kan kondisi level itu kan sudah banyak yang vaksin, sudah ini. Jadi tentunya kalau masalah keamanan mereka kan sudah lebih baik dibanding ketika masa pandemi yang sebelumnya awal. Ya. Jadi kalau misalnya masih bisa diseimbangkan, belajar itu ya di rumah sama di sekolah. Karena belum tentu orang tua yang di rumah itu telaten ya dan fokus ngajarin anak-anak gitu. Kadang anak-anak pun lebih percaya sama gurunya dibanding sama orang tuanya. Ya. Jadi itu lebih ke arah kalau sekarang kalau memang bisa paling tidak seminggu 3 kali dia masuk sekolah untuk lurik, itu lebih bagus. Iya, lebih efektif kalau seperti itu ya, Bu ya. Seperti itu. Nah, mungkin jawaban dari Ibu tadi menjawab permasalahan yang ada di rumah ketika teman-teman punya adik atau orang tua teman-teman sedang kesusahan, bisa mengimplementasikan pendapat dari Bu Betty. Tentunya kuliah di PAUD itu tadi. Kalau ibunya kuliah di PAUD nggak usah nyekolahin anak kan? Iya, tidak usah repot-repot lagi. Kan, sudah pasti handal gitu ya. Sudah pastinya di rumah ibunya juga bakalan nyiapin mainan seperti ketika di sekolah. Gitu. Jadi selain kalau lulusan PAUD nih, Bu, selain satu punya skill mengajar, punya skill ngomong anak gitu ya, Bu. Yang kedua tadi berkewirausahaan, bisa menghasilkan produk sendiri dan kalau dilabeli juga menjadi harganya tinggi. Harga yang tinggi. Yang ketiga tadi apa ya, Bu? Mohon maaf. Yang pertama tadi kan ngajar. Yang kedua wirausaha. Yang ketiga ibu, seorang ibu. Menjadi seorang ibu yang baik. Jadi seorang ibu yang bisa mengimplementasikan ilmu kepautannya untuk anak sendiri. Sebenarnya kalau orang tua sih sekarang sudah banyak yang melek teknologi, mereka ikut kelas-kelas parenting secara online kan, sekarang banyak kegiatan-kegiatan online. Nah, kalau memang orang tuanya sempat itu kan mungkin orang tuanya mau tapi karena sibuk bekerja akhirnya nggak sempat megang anak. Nah, itu kan juga menjadikan dilema tersendiri ketika melakukan pembelajaran di rumah. Oke, terasa sudah di penghujung acara nih, Bu. Kita terima kasih kepada Bu Betty karena sudah memberikan informasi dan juga memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada saat ini. Solusi sih sebenarnya apa ya? Pendapat saya terhadap ini. Jadi solusinya satu, masuk prodi pendidikan guru ya karena usia dini. Tetap itu ya. Oke, sebelum kita tutup, mari kita jargon dulu, Bu. Jargonnya FKIP. Profesional. Ya, yang itu. Ya, saya hitung ya, Bu. 1, 2, 3. FKIP Umpo, profesional Islami mendunia. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.